Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 8 yang akan membahas bab 5. Sebelumnya kami akan membahas angka indeks dari materi mata kuliah Statistik Komunikasi yang diampu oleh Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI. Berikut adalah nama anggota kami. Ada Aditya Maulana, Asri Hoirunisa, Garda Nusantara, dan juga saya sendiri, Reza Ikratala. Baik, angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan atau pertumbuhan relatif suatu variabel tunggal dalam kaitannya dengan harga, kuantitas, dan juga nilai. Angka indeks relatif sederhana merupakan bentuk perbandingan yang tidak mempertimbangkan bobot dari setiap barang atau jasa, melainkan menggunakan porsi yang sama dalam analisisnya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk rumus indeks relatif harga sendiri itu, indeks relatif harga dapat dicapai dengan menghitung harga periode berjalan per harga periode dasar dikalikan 100. Berikutnya ada angka indeks agregatif. Indeks sederhana umumnya digunakan ketika setiap komoditas dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama atau memiliki bobot yang setara. Dalam indeks agregatif sederhana, fokus utama diberikan pada nilai harga atau kuantitas, sehingga terdapat dua jenis utama, yaitu indeks harga agregatif sederhana dan indeks kuantitas agregatif sederhana. Berikutnya ada indeks harga agregatif sederhana. Nah, untuk indeks harga agregatif sederhana sendiri, itu dapat diperoleh dengan total penjumlahan dari harga pada periode berjalan per total penjumlahan dari harga pada periode dasar dikalikan 100. Lalu berikutnya, indeks kuantitas agregatif sederhana itu dapat dicapai dengan total penjumlahan dari kuantitas pada periode berjalan per kuantitas, maksud saya total kuantitas pada periode dasar dikalikan 100. Baik, selanjutnya ada indeks agregat berbobot. Indeks agregat berbobot adalah metode perhitungan yang mengukur perubahan harga atau kuantitas suatu kelompok barang atau jasa dengan mempertimbangkan bobot relatifnya. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan masing-masing item dalam indeks. Tujuan utama metode ini adalah mengklasifikasikan komoditas berdasarkan prioritasnya. Nah, beberapa formula yang umum digunakan dalam perhitungan ini antara lain metode Las-Peyres dan Paasche. Nah, jadi di sini juga ada rumus umumnya. Yang pertama itu ada untuk indeks harga agregat berbobot satu, lalu ada indeks harga rata-rata relatif berbobot. Boleh di next? Oke. Angka indeks Las-Peyres. Angka indeks Las Angka indeks Las-Peyres adalah metode perhitungan indeks harga atau kuantitas yang menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobot. Nah, dikembangkan oleh Etienne Las-Peyres, metode ini mempertahankan struktur konsumsi atau produksi awal, sehingga perubahan harga tidak memengaruhi bobotnya. Indeks ini berguna untuk mengukur inflasi dan membantu pemerintah serta bank sentral dalam menilai perubahan harga barang yang sering dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya ada indeks harga Las Peres. Indeks Las Peres ini digunakan untuk mengukur tingkat harga umum dan biaya hidup dalam suatu perekonomian, serta berperan dalam perhitungan inflasi. Metode ini menggunakan tahun dasar dengan angka referensi 100 dan pembobotan berdasarkan kuantitas pada tahun tersebut. Dengan pendekatan ini, indeks dapat mencerminkan perubahan harga tanpa memperhitungkan perubahan pola konsumsi. Nah, untuk mencapai indeks harga Las Peres itu dengan total harga pada tahun berjalan dikali dengan kuantitas pada tahun dasar per total harga pada tahun dasar dikali juga kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Boleh di next. Selanjutnya ada indeks kuantitas Las Peres. Indeks kuantitas Las Peres mengukur perubahan jumlah atau volume produksi dan konsumsi suatu kelompok barang atau jasa dari waktu ke waktu dengan menggunakan harga tahun dasar sebagai bobot. Metode ini membantu menganalisis pertumbuhan produksi atau konsumsi tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga. Nah, untuk mencapai indeks kuantitas Las Peres ini, itu dengan mentotalkan harga pada tahun dasar dikali dengan eh, kuantitas pada tahun berjalan per harga pada
tahun dasar dikali kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Selanjutnya ada indeks Paasche. Angka indeks Paasche adalah metode perhitungan indeks yang menggunakan kuantitas tahun berjalan sebagai bobot untuk mengukur perubahan harga atau kuantitas suatu kelompok barang atau jasa. Dikembangkan oleh Herman Paasche, indeks ini lebih mencerminkan pola konsumsi atau produksi terbaru dibandingkan indeks Las Vegas. Indeks harga Paasche. Indeks harga pasar berfungsi untuk mengukur tingkat harga umum, biaya hidup, dan inflasi dalam suatu perekonomian. Dalam metode ini, tahun dasar ditetapkan dengan nilai 100, sementara pembobot yang digunakan ada kuantitas pada tahun berjalan. Nah, hal ini membuat indeks lebih mencerminkan pola konsumsi atau produksi terbaru. Nah, untuk mencapai indeks harga pasar ini perlu dihitung itu total harga pada tahun berjalan dikali dengan kuantitas pada tahun berjalan per total harga pada tahun dasar dikali kuantitas pada tahun berjalan dikali 100. Boleh next. Nah, selanjutnya ada indeks kuantitas fase. Indeks kuantitas fase mengukur perubahan jumlah atau volume produksi dan konsumsi suatu kelompok barang atau jasa dengan menggunakan harga tahun berjalan sebagai bobot. Nah, metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi atau sektor industri karena mempertimbangkan harga terbaru dalam perhitungannya. Nah, untuk mencapai indeks kuantitas fase ini dapat dicapai melalui total harga pada tahun berjalan dikali dengan kuantitas pada tahun berjalan per total pada harga pada tahun berjalan dikali dengan kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Selanjutnya ada upah real atau upah nyata. Upah real ini adalah nilai upah yang bergantung pada daya beli seseorang yang dipengaruhi oleh uh, besarnya jumlah uang yang diperoleh. Jadi upah real ini adalah nilai dari upah yang dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh seseorang. Upah real ini diperoleh dengan menyesuaikan perubahan terhadap indeks biaya hidup, walau diperoleh dengan menyesuaikan indeks biaya hidup meskipun gaji mengalami kenaikan setiap tahun. Jadi nilai dari upah real ini tuh bisa saja berkurang meskipun terjadi kenaikan gaji karena terjadi inflasi dari kenaikan harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Nah, rumus untuk menghitung upah real ini adalah upah uang atau gaji per indeks biaya hidup dikali 100. Boleh next. Selanjutnya ini ada indeks produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output dan input yang digunakan. Dalam contoh, ini ada 30 pekerja yang menghasilkan 140 bantal dalam 1.000 jam. Sehingga produktivitas tenaga kerja adalah 0,42 bantal per jam. Ya. Produktivitasnya biasanya dihitung berdasarkan tenaga kerja, tetapi bisa mencakup semua faktor input. Nah, jika dalam periode berjalan 1 jam kerja menghasilkan 500 bantal, maka produktivitas meningkat. Untuk menghitung indeks produktivitas ini, cukup dengan memasukkan output per input, maka hasilnya akan diterima. Maka hasilnya ini bisa terlihat. Outputnya adalah 500 bantal per 1.000 jam kerja sebagai inputnya. Maka yang akan dihasilkan adalah 0,5 bantal per jam tenaga kerja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan soal pada bab 5. Yang pertama adalah survei terhadap produksi serealia menunjukkan hasil seperti terlihat di bawah ini. Nah, dalam soal itu ditunjukkan produk, ada wheat, corn, oats, dan berbagai hal lainnya. Lalu ada jumlah produksi pada tahun 1989, yaitu tahun dasar, dan juga 1999 adalah tahun berjalan atau Q1. Lalu ada harga pada tahun dasar pada tahun 1989 atau PO. Lalu ada tahun 1999 atau harga pada tahun berjalan dengan P1. Yang ditanyakan adalah misalnya dengan menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar, yang A adalah indeks harga dengan rumusan Las-Vegas dan juga Paasche. Langkah pertama untuk mengetahuinya adalah kita mencari dulu dari 4 komponen, yaitu tahun dasar, tahun berjalan, lalu jumlah produksi pada tahun dasar, dan juga jumlah produksi pada tahun berjalan. Dengan dikalikan pada PO dan QO atau jumlah pada harga pada tahun dasar dan juga jumlah produksi pada tahun dasar, yaitu 610 dikalikan 4,4. Lalu bisa kita dapatkan
2.648. Lalu dilanjutkan dengan corn, yaitu 390 dikalikan 3,6. Hasilnya adalah 1.404. Lalu dilakukan hal yang sama dengan oats, tea, dan barley, serta soybean. Lalu selanjutnya, kita kalikan harga pada tahun dasar dengan jumlah produksi pada tahun berjalan, yaitu 650 dikalikan 4,4. Maka kita dapatkan 2.860. Lalu bisa dilakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada tabel sebelumnya. Lalu kita kalikan lagi dari jumlah harga tahun berjalan dikalikan dengan jumlah produksi pada tahun dasar, yaitu 610 dikalikan 5,0. Lalu didapatkan hasilnya 3.050. Lalu dilakukan hal yang sama juga dengan tabel sebelumnya. Lalu tabel yang terakhir itu adalah yang dikalikan harga pada tahun berjalan dan dikalikan dengan jumlah produksi pada tahun berjalan juga, yaitu 650 dikalikan dengan 5,0. Kita dapatkan hasilnya itu 3.250. Lalu dari semua ini kita total ke bawah. Totalnya dari 2.684 ditambah 1.404 ditambah 120 ditambah 240 336 dan ditambah 728. Hasilnya 5.512. Lalu dilakukan hal yang sama pada tabel selanjutnya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan rumus dari Las Peres untuk indeks harga. Rumusnya adalah sigma tahun berjalan dikalikan dengan jumlah produksi pada tahun dasar dikali 1.000 per sigma pada tahun dasar dikalikan dengan jumlah pada produksi tahun dasar. Lalu kita masukkan totalnya adalah 5.994 per 5.512 dikali 100. Itu hasilnya 108,74. Lalu selanjutnya adalah rumus Paasche, yaitu sigma pada tahun berjalan dikalikan dengan jumlah produksi pada tahun berjalan per sigma pada tahun dasar dikalikan dengan jumlah kuantitas pada tahun berjalan dikali 1.000, yaitu 6.724 per 6.210 dikalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 108,28. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu soal yang B adalah menghitung indeks jumlah produksi dengan rumusan Las Peres dan juga Paasche. Kita masukkan lagi rumusan dari Las Peres. Untuk jumlah produksi adalah sigma harga pada tahun dasar dikalikan dengan jumlah kuantitas pada tahun berjalan per sigma harga tahun dasar dikalikan dengan jumlah kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100. Berpatokan dengan tabel yang awal, maka hasilnya adalah 6.210 per 5.512 dikalikan 100, yaitu 112,66. Lalu kita masukkan rumus Paasche pada jumlah produksi, yaitu sigma harga pada tahun berjalan dikalikan jumlah kuantitas pada tahun berjalan per sigma harga tahun berjalan dikalikan jumlah produksi pada tahun dasar dikalikan 100. 6.724 per 5.994 dikalikan 100. Maka hasilnya 112,17. Nah, masuk pada soal selanjutnya, yaitu menghitung indeks produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 1997, perusahaan Delta membutuhkan 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 unit katup, 0,5 jam tenaga kerja per 1 unit pipa, dan 2,2 jam tenaga kerja per 1 unit pompa. Lalu pada tahun 1999, perusahaan Delta membutuhkan 500.000 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 120 buah katup, 80.000 buah pipa, dan 200.000 buah pompa. Nah, hitunglah produktivitas tenaga kerja pada tahun 1999 pada perusahaan Delta dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun dasar. Nah, kita bisa buat tabelnya dulu, tabel perbandingannya. Pada tahun 1999, katupnya itu 1 jam itu per 1 buah item, baik itu pipa maupun pompa. Perbedaannya hanya di jumlah waktunya saja. Nah, pada tahun 1999, katup yang dibuat itu sebanyak 120.000, lalu pipanya ada 80.000, pompanya ada 200. Nah, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 500.000 jam. Maka produktivitas pada tahun 1999, jika dihitung sebagai 1997 sebagai tahun dasar, maka katupnya itu bisa dikalikan jadi 120, yaitu jumlah katup pada tahun berjalan, dikalikan dengan 1 jam, yaitu jumlah waktu pada tahun dasar. Jadi hasilnya 120. Begitu juga dengan pipa, 80.000 dikalikan 0,5. Hasilnya 40.000. Lalu pompa, 200.000 pompa dikalikan 2 jam. Maka hasilnya adalah 400. Lalu dari hasil tersebut bisa kita jumlah 120 plus 40.000 plus 400.000. Maka hasilnya adalah 560. Nah, rumus dari indeks produktivitasnya itu kita masukkan 580.000 atau jumlah dari totalan per waktu yang dibutuhkan 500.000. Nah, dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 112. Nah, ini soal selanjutnya adalah berikan contoh aplikasi penggunaan angka indeks relatif dalam kehidupan
keseharian. Nah, aplikasi indeks relatif dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya dipakai jika kita ingin melihat perubahan dari suatu komoditi dari berbagai periode, membandingkan jumlah harga atau kenaikan bahan pokok. Misalnya, dalam sebuah toko buah, menaikkan harga apel dari 20.000 per kilo pada tahun 2022 menjadi 25.000 per kilo pada tahun 2024 setelah menghitung kenaikan harga dari pemasok utama gitu. Lalu yang selanjutnya itu penjualan produk di Bluescraft meningkat sebesar 15% dalam satu periode waktu berdasarkan analisis penjualan yang menggunakan angka indeks relatif. Lalu selanjutnya adalah soal penggunaan angka indeks agregatif dalam kehidupan keseharian gitu. Nah, indeks sederhana biasanya digunakan bila semua komoditi dapat dianggap sama pentingnya gitu dengan bobot tanah. Indeks harga konsumen atau IHK biasanya digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang atau jasa di dalam rumah tangga. Misalnya, Alika membeli peralatan sekolah seperti sepatu, buku, dan yang lainnya di online store. Tapi Alika juga membandingkan harga barang-barang tersebut dengan harga di offline store yang ternyata bisa lebih murah gitu. Lalu selanjutnya itu indeks kuantitas persediaan di supermarket. Misalnya pada tahun 2023, kuantitas persediaan stok daging itu di supermarket sebanyak 1 ton dalam 1 tahun. Tapi pada tahun berikutnya, tahun 2024, bertambah menjadi 1,2 ton. Maka indeks kuantitasnya adalah terjadi kenaikan volume penjualan pada supermarket tersebut. Lalu soal yang terakhir adalah soal untuk menentukan indeks relatif harga. Nah, berikut adalah data harga per kilogram beras di Cisadane dari tahun 1995 sampai 1999. Nah, tentukan indeks relatif harga komoditi tersebut dengan tahun 1995 sebagai tahun dasar. Nah, bisa kita lihat di tabel atas itu 1995 terdapat 850 kg beras, 1996 875 kg, 1997 925 kg, 1998 1200 kg, 1999 adalah 1.425 kg. Nah, kita tinggal masukkan rumus dari indeks relatif harga komoditi. Indeks pada tahun 1995 yaitu harga pada tahun berjalan per harga pada tahun dasar dikalikan 100. Nah, bisa kita dapatkan adalah 850 per 850 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 100. Maka indeks relatifnya adalah 1%. Nah, begitu juga pada tahun 1996 harga pada tahun dasar dikalikan harga pada tahun berjalan dikalikan harga pada tahun dasar dikalikan 100. 875 per 850 kali 100, maka hasilnya adalah 102,9. Lalu pada 1997, 925 per 850 dikalikan 100, hasilnya adalah 108,8. Pada tahun 1998, 1200 dikalikan 850 dikalikan 100, hasil 1200 per 850 dikalikan 100, maka hasilnya 141,1. Pada tahun 1999, 1425 per 850 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 167,6. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mungkin boleh ditinggalkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.